Sobat Pembelajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Arundina, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana kita semua belajar tentang konsep keuangan syariah yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis, khususnya untuk UMKM. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sukuk crowdfunding. Ini sebuah konsep yang inovatif dalam keuangan syariah yang bisa membantu pengembangan bisnis UMKM. Ayo, langsung kita mulai. Kita semua tahu bahwa salah satu tantangan terbesar bagi UMKM itu adalah akses ke modal. Ada berbagai skema pembiayaan yang tersedia, mulai dari pinjaman bank, venture capital, juga crowdfunding yang konvensional. Tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih, ada alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan juga memiliki banyak sekali keuntungan. Nah, mari kita kenali lebih dalam tentang sukuk crowdfunding. Tapi sebelum kita masuk mengenai konsep dari sukuk crowdfunding sendiri, kita sebenarnya perlu pahami satu-satu apa itu sukuk, juga apa itu crowdfunding. Nah, sukuk itu apa sih? Jadi kalau menurut definisi IIOV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, sukuk merupakan certificate of equal value representing undivided shares in the ownerships of a tangible asset, usufruct, and services, or the ownerships of the asset of particular projects or special investment activity. Atau bahasa singkatnya sudah diterjemahkan oleh POJK nomor 18 tahun 2015 mengenai penerbitan dan persyaratan efek syariah. Jadi sukuk ini didefinisikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi-bagi atas suatu underlying asset. Nah, kalau sederhananya, tadi kesannya complicated banget ya, susah banget. Tapi sukuk itu sebetulnya instrumen keuangan syariah yang kita anggap sebagai obligasi. Jadi kadang-kadang orang bilangnya ini adalah obligasi syariah, tapi memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kalau obligasi konvensional itu basisnya hutang, tapi kalau sukuk itu berbasis kepemilikan atas aset. Artinya kalau kita membeli sukuk itu kita sebenarnya membeli bagian dari kepemilikan suatu aset atau proyek tertentu. Nah, ini berbeda dengan obligasi yang memberikan bunga. Kalau sukuk memberikan imbal hasil yang didapatkan dari keuntungan aset tersebut atau proyek yang dibiayai. Nah, ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba atau juga bunga yang memang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, sekarang kita belajar ya, gimana sih sukuk ini bekerja? Mari kita coba lihat langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama ini adalah penerbitan sukuk. Jadi suatu perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana untuk proyek tertentu seperti misalnya pembangunan infrastruktur, mereka mencoba untuk mengumpulkan dana melalui sukuk. Mereka menawarkan sukuk kepada investor sebagai cara untuk mengkolek dana dari masyarakat. Nah, yang kedua, investor yang tertarik akan membeli sukuk. Jadi investor membeli sukuk ini artinya mereka membeli bagian dari kepemilikan di dalam proyek atau aset tersebut. Nah, selanjutnya ada penggunaan dana tersebut. Jadi dana yang terkumpul dari penjualan ini akan digunakan untuk membiayai proyek atau membeli aset yang sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya baru bagi hasil. Jadi ketika proyek ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagikan kepada para pemegang sukuk sesuai dengan kesepakatan. Ini bisa bentuknya bagi hasil dari pendapatan atau juga bisa dari keuntungan proyek tersebut. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan ada proyek pembangunan jalan tol. Nah, ini pemerintah bisa menerbitkan sukuk untuk mendanai proyek ini. Ketika tol mulai beroperasi dan juga mulai menghasilkan pendapatan dari tarif tol, maka pendapatan ini juga akan dibagikan kepada para pemegang sukuk sebagai investor sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka.
Menarik ya. Nah, selain itu ada beberapa jenis sukuk yang perlu kita ketahui sesuai dengan akad-akad yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Risna ya. Misalnya yang pertama adalah sukuk ijarah. Sukuk ini basisnya adalah sewa menyewa. Jadi investor membeli sukuk dan mendapatkan imbalan berupa pendapatan dari sewa atas aset yang ada. Lalu yang kedua adalah sukuk mudharabah. Nah, sukuk ini basisnya adalah kemitraan bisnis. Jadi keuntungannya bisa diperoleh dari bisnis yang dibiayai oleh sukuk dan ini bisa dibagi antara pemilik sukuk juga pengelola proyek sesuai dengan rasio yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga adalah sukuk murabahah. Nah, ini sukuk terkait dengan pembelian barang. Jadi penerbit sukuk membeli barang terus bisa menjual kepada pembeli sukuk dengan margin keuntungan yang juga sudah harus disepakati di awal. Dan yang keempat ada yang namanya sukuk istisna. Sukuk ini untuk pembiayaan atau pembuatan suatu barang atau proyek yang kemudian dijual kepada investor setelah selesai dengan harga yang sudah ditentukan di awal. Nah, sekarang kenapa sih sukuk menjadi pilihan yang menarik dalam dunia keuangan syariah? Ini ada beberapa manfaatnya ya. Yang pertama, ini terkait kepatuhan syariah. Tentunya sukuk ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip yang ada di syariah sehingga tidak melibatkan hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi. Lalu selain itu ini juga bisa berfungsi sebagai diversifikasi aset untuk investor. Jadi sukuk kan menawarkan beberapa alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan syariah. Sehingga ini bisa membantu mendiversifikasi portfolio dari investor. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan. Sukuk sering digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur yang sangat penting. Sehingga selain mendapatkan keuntungan, investor juga bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Dan yang keempat adalah transparansi. Karena proses penerbitan dari penggunaan sukuk ini biasanya sangat transparan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan investor. Nah, sekarang gimana dengan konsep crowdfunding sendiri? Crowdfunding itu sendiri adalah metode penggalangan dana yang melibatkan banyak orang melalui platform online. Misalnya, kamu punya ide untuk membuat satu produk kreatif, tetapi kamu butuh dana untuk memproduksinya. Nah, Sobat Pembelajar semua bisa memanfaatkan crowdfunding dengan meminta orang-orang sekitar atau bahkan di seluruh dunia untuk menyumbang dana berkontribusi terhadap proyek yang kalian akan kerjakan. Sebagai gantinya, mereka mungkin akan mendapatkan produk yang kamu buat atau bentuk apresiasi yang lain. Jadi, gimana nih kalau kita gabungkan kedua konsep ini? Antara sukuk dengan crowdfunding. Jadilah yang namanya sukuk crowdfunding. Di sini, para UMKM bisa mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan cara menerbitkan sukuk. Para investor atau bisa kita sebut sebagai crowdfunders akan membeli sukuk tersebut dengan menjadi pemilik sebagian dari proyek atas aset yang didanai. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut nantinya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil, bukan bunga ya. Kalian mungkin bertanya, kenapa sih sukuk crowdfunding ini penting untuk UMKM? Jadi Sobat Pembelajar semua suatu hari nanti mungkin akan terjun ke dunia bisnis. Dan akses modal merupakan salah satu tantangan terbesar di dunia bisnis terutama UMKM. Sukuk crowdfunding ini bisa menawarkan solusi karena yang pertama sesuai dengan prinsip syariah tadi. Kita sudah bahas ya bahwa sukuk crowdfunding ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada riba, tidak ada maisir, tidak ada gharar gitu ya, dan bisa membuat menjadi pilihan yang aman dan etis bagi pengusaha muslim. Yang kedua, karena tidak ada riba tadi artinya tidak ada beban bunga. Berbeda dengan pinjaman bank konvensional di mana ada bunga di dalamnya, sukuk crowdfunding menggunakan skema bagi hasil yang artinya UMKM tidak perlu khawatir mengenai beban bunga kalau tiba-tiba usahanya atau bisnisnya sedang mengalami kesulitan.
Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan investor. Karena dana yang dikumpulkan melalui suku crowdfunding ini digunakan secara transparan dan harus sesuai dengan prinsip syariah, maka kepercayaan investor harusnya meningkat. Karena investor tahu bahwa dana mereka ini diinvestasikan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah fleksibilitas dalam penggunaan dana. Dana yang diperoleh melalui suku crowdfunding ini bisa digunakan untuk berbagai pengembangan bisnis, misalnya ekspansi, pembelian alat-alat, atau meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus mengikuti aturan yang ketat yang ada di bank. Dan yang lainnya adalah akses ke pasar yang lebih luas. Sehingga dengan menggunakan platform crowdfunding yang biasanya online ini, UMKM dapat menjangkau investor dari berbagai wilayah bahkan dari luar negeri. Nah, ini membuka peluang bagi semuanya untuk mendapatkan dana lebih besar dalam komunitas global yang tertarik pada bisnis dan prinsip syariah. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan skema yang lain, suku crowdfunding ini menawarkan keunggulan yang cukup signifikan. Misalnya, pinjaman di bank bisa saja sih cepat, tapi kan ada bunga yang harus dibayar. Lalu venture capital ini bisa menyediakan dana yang besar, tapi biasanya investor ini ingin memiliki kontrol atas bisnisnya. Lalu yang ketiga adalah crowdfunding konvensional. Ini seringkali melibatkan risiko tinggi dan tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi misalnya nih, kita kasih ilustrasi ya. Ada sebuah UMKM di bidang kuliner yang ingin membuka cabang baru. Mereka menggunakan suku crowdfunding untuk mengumpulkan dana. Hasilnya tidak hanya mendapatkan modal yang mereka butuhkan, tetapi mereka juga bisa membangun komunitas investor yang loyal dan merasa terlibat dalam kesuksesan bisnisnya mereka. Nah, sekarang gimana sih cara kerjanya suku crowdfunding ini? Ada langkah-langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, UMKM bisa mengajukan proyek. Jadi pemilik UMKM mengajukan proyek yang ingin didanai melalui platform crowdfunding syariah. Yang kedua adalah penawaran sukuk. Platform tersebut kemudian menawarkan sukuk kepada para calon investor dan sukuk ini mewakili bagian kepemilikan dari proyek yang didanai. Lalu yang ketiga adalah investasi oleh crowdfunders. Masyarakat atau investor yang merasa tertarik bisa membeli sukuk yang artinya mereka terlibat berinvestasi di dalam proyek tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan proyek, sehingga dana yang terkumpul bisa digunakan untuk menjalankan proyek UMKM sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, ketika ada hasil yang dihasilkan, maka bisa dibagi hasilnya ini antara investor dan juga UMKM sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal. Nah, misalnya untuk usaha kuliner tadi, bisa saja ketika memperluas jangkauan pasar mereka dengan membuka cabang baru dan menghasilkan keuntungan, maka usaha tersebut bisa dibagi, keuntungan dari usaha tersebut bisa dibagi untuk mendapatkan bagi hasil berdasarkan kinerja usahanya. Suku crowdfunding adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang bisa menjadi solusi inovatif untuk pengembangan UMKM, terutama di era digital seperti sekarang. Nah, semoga dengan video ini bisa membuka wawasan sobat pembelajar semua tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan dalam bisnis modern untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Semoga kita bisa terus belajar sama-sama dan juga berinovasi dalam mengembangkan solusi keuangan yang bermanfaat bagi semua. Semangat terus ya semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.